kita juga biarlah kita jangan sampai pulang dari tempat ini tidak membawa berkat Tuhan. Kesenangan yang kita nikmati saat ini jangan sampai berhenti di sini, gitu ya. Jangan kita datang ke sini membawa kekhawatiran kita pulang pun nanti kembali lagi ke kekhawatiran kita, gitu ya. Kerinduan kita, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di tempat ini, boleh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, melepaskan kasut kita ya, supaya kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Kita angkat satu lagi pujian kita, nomor 22. Tangan Tuhan sedang berdaya. Jadi untuk segala sesuatu yang kita hadapi, ada Tuhan di situ gitu. Entah kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, itu pasti yang terbaik buat kita. Mari kita angkatkan lagu pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kau mengerti. Kehadiran Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan juga bagi kami ya Tuhan. Dan jikalau ada di antara kami ya Tuhan yang belum terjawab kekhawatirannya atau pertanyaan-pertanyaannya, biarlah Engkau yang mendorong ya Tuhan, supaya jangan sampai kami kembali dari tempat ini tanpa ada jalan keluar dari kekhawatiran kami. Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk kaum pria dipersilakan untuk memuji Tuhan, dan Bapak Ibu yang
mungkin sudah mempersiapkan lagu pujian penyembahannya atau kesaksian selama ada di tempat ini. Adakah yang kita dapat firman Tuhan yang kita mengerti, yang menegur kita, atau ada komitmen kita? Boleh ya, untuk sesi ini kita boleh sharing, kita boleh juga memberikan pesan-pesan kita, atau mau memuji Tuhan boleh dipersiapkan. Untuk kaum pria boleh terlebih dahulu untuk memuji Tuhan, persilakan. Ini mundur. Itu dia itu Kak, masih ada mic-nya. Itu harus dekat. Kalau nggak dengar.
Ada yang mau dibagikan dari lagu itu? Ya. Jadi lagu ini saya ingat baru tadi pagi gitu. Ya, dimana kalau saya lihat bagi saya sendiri Bible Camp inilah Bible Camp yang penuh kekhawatiran bagi saya, penuh perjuangan gitu ya untuk mengikuti Bible Camp. Sebelumnya nggak pernah seperti itu gitu. Bahkan waktu mau berangkat ke sini pun tiba-tiba Angela juga panas gitu. Dalam hati saya, kenapa sih Tuhan? Entahnya Tuhan nggak berkenan saya untuk ikut gitu. Saya tidak minta kekayaan kepada Tuhan gitu. Bukankah yang saya minta ini berkati saya gitu. Supaya dalam mengikuti camp ini saya bisa fokus gitu. Tapi sama seperti firman Tuhan tadi ya, seperti murid-murid tadi, makanya saya sangat terhibur bagaimana Tuhan izinkan juga berjerai lelah. Kamulah yang akan memikirkannya gitu. Padahal dalam memikirkannya itu pun hanya terdapat 5 roti dan 2 ikan. Apa gunanya begitu? Tapi satu hal yang menguatkan saya, kan juga murid-murid itu sudah berusaha. Dan itu kan bukan tugas kita lagi, hanya sebatas itu kok kemampuan yang Tuhan berikan gitu. Makanya mulai sejak itu bangkit gairah saya gitu. Terus ya saya juga mohon maaf ya, karena kalau sebelumnya kan dalam mempersiapkan PA ini juga saya nggak punya persiapan sama sekali gitu. Tapi kok masih ada terus perkataan Tuhan yang mau yang mau dibagikan. Kenapa bisa begitu gitu? Terus baru semalam saya mempersiapkan bahan PA itu. Di situ baru benar-benar saya berdoa kepada Tuhan gitu ya. Dalam Habakuk itu gitu ya. Saya mempersiapkan itu, baru di situ saya benar-benar mempersiapkan untuk PA itu. Saya berdoa, Tuhan, saya mau bernyanyi gitu. Tuhan, berikanlah lagu untuk boleh kami nyanyikan gitu ya. Makanya Tuhan ingatkan lagu ini. Makanya ini persiapannya juga ada latihannya juga baru tadi ya. Jadi itulah latar belakangnya kenapa kami bernyanyi lagu itu. Jadi satu hal kesimpulannya bagi saya selama ada di tempat ini, Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya apa? Tidak ada hari tanpa kesusahan, kan begitu. Karena kesusahan sehari Tuhan katakan cukup satu hari. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi dari sini saya belajar, Tuhan
bahwa tidak ada hari tanpa kesusahan. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, baru yang kita lihat tadi, bagaimana Habakuk itu dia dikatakan dia tenang gitu ya, tenang untuk di ayat Habakuk pasal 30 Habakuk 3 ayat berapa ya? Habakuk 3 ayat 16 dikatakan di situ, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Jadi yang selama ini dipertanyakan, dikeluhkan oleh ini seorang nabi loh gitu. Ini nabi Tuhan. Nabi itu siapa? Yang seharusnya menyampaikan firman kepada bangsa Israel itu, yang menguatkan bangsa Israel itu. Tapi kali ini nabi ini yang mengeluh kepada Tuhan. Tapi setelah itu Habakuk ini yang bagusnya dia tidak mencari jalan keluar dari tempat yang lain. Ketika dia belum puas dengan apa yang Tuhan jawab, di pasal 2 dikatakan dia menantikan lagi apa yang Tuhan katakan sampai dia mendapat kepuasan di sini. Jadi dia berkata di sini, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang berbolong-bolong menyerang hancur. Ini bukan 1-2 lagi ini yang akan datang, tapi bergerombolan. Tapi hatinya siap. Apa yang diinginkan kesusahan itu? Kesusahan itu apakah dia menginginkan pohon anggur kami? Ambil gitu. Kalau mereka kesusahan itu menginginkan lembu itu, lembu yang ada di dalam kandang itu, silahkan katanya. Tapi dikatakan di ayat 19, Allahku itu kekuatanku. Ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku gitu. Tuhan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Jadi dia sudah mendapat kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tidak dia permasalahkan lagi, walaupun pada akhirnya nanti datang gerombolan itu. Tetapi satu hal yang gak bisa dirampas orang yang datang itu adalah bahwa Habakuk ini memiliki Allah. Semua bisa dirampas, harta benda bisa dirampas, tapi Tuhan yang disembah oleh Nabi Habakuk ini tidak akan bisa dirampas dari hidup Habakuk. Artinya apa? Apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak Tuhan pada hari ini? Satu hal yang bisa saya mengerti dari sini, yang menjadi kebahagiaanku hidup adalah baik aku hidup ataupun mati, Kristus itu adalah bagiannya. Dan saya juga mengingat gitu ya, di dalam Ibrani pasal 11 itu dikatakan, Ibrani 11 bagaimana iman Musa ya, iman Musa, Ibrani pasal 11 ya, 11 bahwa Musa ini
Iya, ayat 25 saya baca. Ya, mulai dari ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan di dalam dosa. Kuncinya apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Jadi kalau kita lihat begitu istimewa dia diperlakukan kalau Musa ini berada di tanah Mesir. Dia akan menjadi penerus dan hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Tapi bagi Musa ini dia lebih memilih untuk menderita. Menderita bersama umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Jadi bagi Musa ini Kristus itu lebih besar nilainya daripada seluruh harta yang ada di Mesir. Kita sadari enggak ini? Pernahkah kita merasa kita ini kaya karena kita memiliki Kristus? Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sama seperti lagu tadi. Ya, meskipun kita dianggap hina, tetapi kita ini adalah pewaris surga. Sebuah istana menantikan. Bukan di sini kita nggak apa-apa kita remeh dianggap orang, tetapi kita ini adalah pewaris surga. Kita ini adalah anak-anak Allah. Meskipun sekarang belum nyata, tetapi apa yang kami nyanyikan itu suatu hari kelak itu akan menjadi bagian bagi setiap anak Tuhan. Meskipun hari ini harus menderita sementara. Jadi kembali lagi, ya saya sendiri bisa dibilang kalau datang ke sini kayak handphone udah lobet. Jadi setelah ini jadi kayaknya rasanya sudah full lagi gitu ya. Jadi saya bersyukur, saya sendiri merasa terberkati gitu. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang menambahkan. Ya, Bapak Ibu masih ada yang mau memberikan kesaksiannya selama kita ada di tempat ini. Adakah kesan kita selama mengikuti Bible Camp ini? Atau masih sama kayak kita nggak ikut Bible Camp sama ikut Bible Camp? Sama nggak? Nggak. Apa yang nggak sama dia? Beda. Apa bedanya? Adik mau sharing nggak? Ada Bapak yang paling jauh kemarin dari mana? Adakah kesannya selama mengikuti Bible Camp di tempat ini? Ada. Boleh Pak disampaikan kesannya, atau kalau ada kesannya juga boleh. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab masih boleh dipertanyakan. Ya kan ya Pak? Selama masih ada kesempatan untuk bertanya. Kalau masih ada yang belum terjawab. Ya Pak, kesannya Pak? Oh, kata si Amri butuh mie ke sana gitu. Oh, di depan aja Pak, biar kita semua bisa terlihat Pak.
Oleh Pak, dipersilakan. Terima kasih sama Tuhan kita berkumpul di selama 3 hari ini di sini. Bagus, puas. Segala yang ada dalam diri kita yang kekurangan mudah-mudahan lepas tinggal dan selalu bahagia mendengar suara Tuhan. Selama ini dalam pemikiran aku sendiri banyak pertanyaan dalam diri aku sendiri, tapi tidak bisa ku ucapkan atau tidak bisa ku puaskan dalam hati aku sama siapa aja pun. Selalu ada omongan dari Tuhan, termasuk selalu nak dituntun ke depan, tapi tidak dapat aku di mana ketemu ini, apa artinya, apa tujuannya, malahan jadi beban ke diri aku sendiri. Sebab dari ku terima surat dari gereja, termasuk CD, siapa yang ketemu ke aku, ketemu kuasa Tuhan dan menerima kasih sayang. Selalu kupertanyakan ini semua, tapi tidak dapat aku. Dan selesai lepas dari situ, ada pertanyaan sama aku atau mendengar dari telingaku sendiri. Janganlah sembah segala yang kau sembah, dan janganlah turutin segala yang kau turutin dalam tanah, dalam air, atau yang di langit. Selalu bersungguh-sungguh dalam diri aku sendiri, apa artinya ini semua. Selalu kutanya, selalu kuperhatikan dalam Bible, kurang puas. Apa artinya semua ini? Selalu pertanyaan siang malam, sampai aku berumur hampir 50 gini. Kalau bisa jalan keluarnya sama Pak Pendeta, gimana caranya supaya bisa memuaskan hati aku, kata-kata ini semua. Penglihatan termasuk dari mimpi, lah berapa kali ketemu Tuhan Yesus dengan si Maria. Dan satu obor yang datang ke aku, yang ku pegang satu Alkitab kayak Bible, Alkitab kayak buku ND, buku nyanyian atau kidung. Obor yang datang ke aku, selalu bermacam-macam sesuatu yang datang ke aku. Selalu kupertanyakan, apa maksudnya? Semua itu ada dalam Alkitab semua. Tujuan atau tuntunan atau kalau bisa jangan beban untuk diri aku sendiri, itulah maksud. Satu, segala keterampilan banyak dapat aku, minta terima kasih. Besar kuasa Dia, termasuk terpilih aku sebagai yang dipilih, tapi jadi beban untuk aku. Itu aja lah dari aku, minta terima kasih. Amin. Ya, jadi apa pertanyaannya tadi Pak? Kalau disimpulkan, itu termasuk ku terima surat dari gereja Amsal 8:35. Amsal 8:35. Ya. Karena siapa mendapatkan aku,
mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Dan itu juga setelah berapa kali ketemu atau mendengar suara, janganlah sembahyang kalau adalah yang kau sembah. Maksudnya itu satu, janganlah mengharapkan dari bumi atau kuasa dari bumi, tinggalkan itu maksudnya, tapi tidak tertinggalkan. Nggak tertinggalkan ya. Maksudnya satu ini nak dituntun aku yang terbaik, tapi masih banyak kuasa iblis sama aku. Dan berapa kali suatu mimpi 2 kali atau 3 kali ketemu ketua Yesus, kayak murid-muridnya di tepi laut. Iya. Oke. Iya. Jadi ya, satu yang dikatakan di sini adalah pertama dulu ya. Mari kita lihat 2 Timotius dulu ya. Wah, ini bisa panjang lagi kita ini ya. Kenapa lah dilama-lamain ini Pak? Mau pulang gitu. Iya. Supaya puas nanti balik dari sini. Begitu ya. Iya, 2 Timotius dulu ya, 2 Timotius atau 2 Petrus 1 lah ya, 2 Petrus 1 ya, 2 Petrus 1 ayat 18 dulu ya, nanti kita lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 18, nanti 2 Timotius ya. Udah ketemu 2 Petrus 1 ayat 18. Udah ketemu? Siapa yang membacakannya? Ya, ini yang dikatakan oleh Petrus ya. 2 Petrus 1 18 kah atau 21? Ya. Ayat 20 lah ya. Kata Petrus yang terutama. Ya, kalau yang terutama berarti yang paling utama lah ya. Yang terutama harus kamu ketahui. Jadi itu yang harus diketahui, bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi itu yang terutama ya, bahwa kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi itu yang terutama ya, bahwa suara yang kita dengar atau apapun semuanya, dia katakan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Jadi bagaimana mendengar suara Allah? Ya, yang Tuhan katakan misalnya ya, supaya jangan ya itu kita buat gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ibrani lah ya, Ibrani. Ibrani pasal yang pertama. Jadi Tuhan katakan inilah firman Tuhan itu ya, Ibrani pasal yang pertama. Ya, ini yang Tuhan katakan. Setelah pada zaman dahulu. Jadi dikatakan kita tidak bisa menafsirkan menurut kita sendiri, karena Roh Kuduslah yang menuliskan firman Tuhan ini. Maunya Roh Kudus yang sama yang kembali menjelaskan kepada kita ya. Ya. Dan Tuhan katakan dalam Ibrani ini, setelah pada zaman dahulu. Ini zaman dahulu itu berarti apa? Kalau zaman dahulu berarti apa?
Iya, zaman sebelum Kristus datang ya. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kalau dahulu Allah berbicara berulang-ulang dengan berbagai-bagai cara. Jadi kalau Yusuf lewat mimpi, kalau Abraham mendengar suara gitu ya. Dan Tuhan berbicara dengan berbagai cara dengan perantaraan siapa? Nabi. Tapi itu itu zaman dahulu. Itu Tuhan katakan ya. Jadi harus kita apa yang Tuhan katakan zaman dahulu. Tapi pada zaman akhir ini ya. Makanya firman Tuhan setelah Kristus datang, berarti itulah mulai kita masuk ke zaman akhir ya. Maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita. Jadi kalau dulu dengan berbagai-bagai cara lewat nabi-nabi. Tetapi sekarang zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya. Jadi dia datang lewat anaknya. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya ini yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh Dia Allah telah menjadikannya. Kemudian dia katakan ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dengan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Tuhan katakan kalau dulu Allah berbicara ya, tetapi setelah Kristus datang Dia berbicara lewat anaknya dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau kita sekarang mendengar suara Allah lewat apa? Firman-Nya. Iya. Jadi pada zaman setelah anaknya datang, Dia berbicara lewat anaknya dan anaknya menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi ini Tuhan katakan ya. Kedua, ya, kita coba lihat. Ini pertanyaannya susah di akhir lagi. Waktu sudah mepet lagi ya. Iya, Yohanes 17 ayat 17 ya. Iya, Yohanes 17 ayat 17. Jadi Tuhan katakan Dia sekarang berbicara lewat firman-Nya. Kalau lewat firman-Nya berarti apa? Makanya Tuhan mulai berbicara pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, kemudian Roh yang sama lewat firman Tuhan itu Dia berbicara. Yohanes 17 ayat 17. Kalau lewat itu Dia berbicara. 17. Mari kita baca ya. 1, 2 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi itu yang Dia katakan ya. Jadi Kristus berbicara ya, Allah berbicara lewat
anaknya, dan anaknya itu memakai firman-Nya, dan lewat firman inilah dia menopang segala sesuatu. Oleh sebab itu dia katakan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Yang berarti apa? Ya. Kalau yang lain bisa benar, bisa enggak, ya. Jadi dikatakan bagaimana? Jadi kuduskanlah. Kalau kuduskan itu dalam bahasa Alkitab apa? Khususkan, ya. Khususkanlah firman itu bagi mereka, karena firman itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau lewat yang lain apa? Ya. Tapi Tuhan sudah mengatakannya, ya. Kalau firman ini itu pasti kebenaran. Kalau yang lain? Kalau yang lain apa? Makanya apa yang Tuhan katakan, ya, kalau kita pegang itu adalah kebenaran, kan gitu ya. Jadi kalau mimpi kita bagaimana? Kalau firman Tuhan katakan, ya mimpi itu bisa dari mana? Makanya ada orang yang jatuh hati lewat mimpi pun nggak apa-apa katanya, ya. Karena dia merindukannya, nggak bisa ketemu sama dia, akhirnya ya, makanya mantap juga mimpi ini, ya. Lewat mimpi ini bisa tercapai gitu. Ya, tapi ya bisa juga kita mimpi jadi kaya, ya. Akhirnya datang 2 truk uang harga 100.000. Iya. Tapi kalau bangun berapa yang tinggal? Jadi kembali, ya. Apa yang kita pegang? Tuhan katakan, khususkanlah dalam hatimu firman itu, karena firman itu adalah kebenaran. Iya. Jadi bagaimana yang itu semuanya? Bilang aja. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi mimpi kita itu apa? Bukan kebenaran. Iya, bukan kebenaran. Dia bilang kamu bukan kebenaran, gitu aja. Iya, makanya saya bilang sama kakek itu kemarin, ya, begini katanya, gitu ya. Iya, baru kami baca ulang-ulang, dan dia katakan di sini bahwa janganlah ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri, tapi apa yang Tuhan katakan. Maka kuduskanlah firman-Mu itu bagi mereka. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana yang itu? Yang jelas firman Tuhan ini adalah kebenaran. Allah yang disebut dalam firman Tuhan inilah kebenaran. Jadi bagaimana dengan penglihatan itu? Ya, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Mungkin bisa dijawab, Pak, tambahannya kira-kira. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius tadi, kenapa firman Tuhan adalah kebenaran? Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan apa? 2 Timotius 3 ayat 16, ya, 16 kan ya? Iya. Iya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Jadi kalau diilhamkan di sini apa? Ya, didorong oleh Allah, ya. Jadi orang yang menulis firman Tuhan itu, ya, itu adalah firman Tuhan dan didorong oleh Allah bagi, ya,
yang menulis ini, ya. Makanya sering kami bilang dulu sekali ada keluarga, ya keluarga begitulah ya, family ya. Dia tidak tahu menulis surat, tapi anaknya kuliah di Bandung. Ya, setiap anaknya nulis surat, ya biasanya dia sering datang ke rumah kami, ya supaya dibacakan. Kemudian kalau dia mau tulis lagi, dia kasih tahu. Ya, ya sama orang tua enaknya begitu. Ya, kalau dulu caranya karena belum ada SMS ya. Ya, kami, ya saya ditinggalkan surat ini, Mak, dalam keadaan sehat. Saya baca, iya nakku, iya nakku, iya nakku, katanya sama aku. Kamu sehat katanya, ya. Dan saya berharap itu zaman dulu ya. Saya berharap ibu juga pada waktu menerima surat ini dalam keadaan sehat nakku, sehat kan. Iya. Jadi pada waktu menulis ini, ya bukan dia yang menyatakannya, tapi dia tahu bahwa itu dari dia. Jadi anakku, kamu sehat katanya. Ya, diamlah aku kan. Iya, ini firman Tuhan yang datang dari Tuhan, didorong oleh Tuhan untuk dituliskan, dan Tuhan katakan inilah firman. Dan pada waktu kita menelitinya juga, apa yang dikatakan oleh firman ini sampai. Tapi kalau mimpi, apakah semua sampai? Hah? Sampai enggak? Tapi yang dari Tuhan segala sesuatu, katanya kalau dalam Lukas 16 ayat 17 apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Kalau dalam bahasa Ibrani itu satu titik ada artinya ya. Satu titik itu harus digenapi. Iya, itu katanya ya. Jadi sekarang Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Apa lewat firman-Nya? Pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, pada waktu diuraikan firman Tuhan itu, roh yang dulu menuliskannya dan roh yang sama juga akan menerjemahkannya bagi kebutuhan kita pada saat ini. Jadi dia tidak datang dengan tiba-tiba. Kalau dia datang dengan tiba-tiba bagaimana? Hah? Itu bukanlah Allah. Ya, karena orang itu dia bilang apa? Itu tidak mengherankan. Kan gitu katanya ya. Mari kita lihat. Jadi dia bisa berbicara seolah-olah ini gitu ya. Mari kita lihat kembali. Ini yang Tuhan katakan ya. 2 Korintus ya, 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Makanya bagusnya kita membaca firman Tuhan ya. Karena itu pasti kebenaran. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Udah ketemu? Ya, siapa yang membacakannya? 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis itu menyamar sebagai malaikat Tuhan. Jadi dikatakan di sini apa? Kalau kita lihat ayat 11, ini 1 Korintus 11 ini. Temanya apa di situ ya? Temanya di atas apa? Iya. 2 Korintus 11 ayat 14. Paulus tidak mementingkan diri ya, yang dikatakan coba. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi kadang-kadang ada rasul palsu. Apa rasul palsu? Rasul palsu itu ya dikatakan apa? Hati-hati ya dengan rasul palsu katanya. Sebab orang-orang itu
adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi banyak rasul-rasul palsu ya, tapi dia menyamar. Jadi sampai sekarang bisa dia menyamar persis kayak Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi kedatangan orang itu katanya apa? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, tapi kesudahan mereka dengan tidak setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi bagaimana buktinya ya? Kalau kita katakan tadi kalau roh yang ada di dalam kita dikatakan apa? Membawa damai sejahtera. Iya. Tapi yang tidak bisa dilakukan yang satu ini apa? Iya, dia dekat dengan kita, justru membawa kita, iya, terus menjadi suatu apa? Pertanyaan ada apa ini gitu ya? Iya. Makanya baru-baru ini dia bilang gini. Gimana kemarin ya? Masih baru ini. Dia telepon lah jam 11 malam lah, jam 11 malam. Oh Pak Pendeta, ya gitu ya. Saya mau ke gereja ini hari Minggu jam 11 malam. Kenapa aku bilang? Iya, lupa tadi aku memberikan persembahan. Dan Roh Kudus bilang harus berikan persembahan malam ini. Wih, saya nggak pernah dengar. Pokoknya Pak Pendeta tunggu. Wah, harus tunggu jam 12 malam dia datang. Iya, jam 12 malam dia datang. Oh, dia selalu berbicara ini Pak Pendeta kan. Baru aku bilang sama dia, iya, kalau yang dari Tuhan itu kan teratur. Tapi digerakkan ini, baru dia bilang, wah, lebih pintar pun aku dari pendeta itu kata. Iya, iya. Kemudian, iya kami ngomong sampai jam 2 malam ya. Akhirnya apa ceritanya kemarin? Karena mulai juga dia tunjuk itu. Ya, suaminya kamu tadi bilang begini, roh ini bilang begini. Ternyata benar juga Pak Pendeta katanya. Ya, tapi yang kami bilang, Ibu damai enggak? Ah, ini yang aku bingung katanya. Ya. Baru saya bilang, yang kita punya kalau membaca firman Tuhan, tenang dia, berarti dia tunduk kepada induk. Jadi kalau dia ngomong begitu ya, bilang aja. Aku bilang, ya kamu itu menggelisahkan bukan dari Tuhan. Hah? Bukan dari Tuhan? Iya. Jadi Bapak jamin? Iya. Baru dia bilang 2 hari kemudian bilang sama yang lain hal gimana? Pada waktu dia bilang bukan, kok tiba-tiba apa? Tiba-tiba nggak ngomong lagi gitu. Jadi bilang aja, ya Tuhan katakan firman-Mu adalah kebenaran. Dia berbicara lewat firman dan dia tidak berbicara lewat mimpi. Berarti kamu bukan kebenaran. Ya sudah, begitu aja kan gampang. Karena dia katakan tadi kalau yang dari Tuhan, dia akan mendatangkan damai
sejahtera. Justru dia gelisah gitu. Ya, dia gelisah gitu. Ya. Ini yang Tuhan katakan. Tapi dia pintar menyamar. Makanya kita bilang kan, ya ada yang menyamar jadi orang Batak kan gitu. Wah, menyamar dia. Karena dia mungkin senang ketegasan orang Batak itu ya. Iya, menyamar dia. Nabi Dupulu. Wah, dia pikir hidup puluh gitu ya. Iya. Datang lagi yang semarga sama Romel, Pasaribu katanya. Wah, Nabi Dupulu Pasaribu supaya benar-benar lagu diterima pikirnya. Lebih 1 juta katanya. Orang jadi bingung. Nabi Dupulu itu adalah marga, Pasaribu itu adalah. Tapi kalau dilanjutkan, ya, itu bukan lagi marga, makanya orang bingung. Kalau tadinya dia diam-diam, orang pikir dia masih orang Batak, kan? Tapi kalau dia bilang lebih 1 juta, ada apa ini kan gitu ya? Jadi kalau ini dia datang seperti itu, Tuhan sudah kasih tahu ya. Tapi dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi apa yang dia katakan itu tidak membawa kita ke dalam damai sejahtera. Jadi siapa Tuhan kita itu? Itulah Yesus yang seperti tertulis di sini. Dan dia katakan dia berbicara lewat firman. Jadi gimana kalau begitu Pak Simatupang? Dia menyenangkan hati dalam mimpi. Iya. Memuaskan ke aku, bisa berbandingkan. Tapi Tuhan sudah katakan ya, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Tuhan berbicara lewat firman. Dan dia katakan, kalau kita lihat dalam Roma pasal 10 itu dia katakan apa? Ya, kita sebenarnya berbicara kepada Allah karena firman-Nya ya. Coba kita lihat Roma pasal 10 misalnya ya, Roma pasal 10. Roma pasal 10. Iya. Jadi lewat firman-Nya ya. Ayat 14 ya. Ayat 14. Atau dari 13 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi dia katakan kita percaya ini dari mana kita bisa percaya? Kita bisa percaya dari mana? Bukan dari mimpi. Tapi kita percaya dari mana? Iya, dari mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah dari mendengar firman Tuhan. Tapi ini aneh. Kan gitu ya, kalau kita lihat di sini Pak. Ada orang yang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mendengar firman Tuhan. Satu pun di dalam firman Tuhan ini nggak mengerti dia, tapi imannya hebat. Iya. Jadi kata Tuhan di sini, bagaimana orang bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Jadi sekarang ini banyak orang yang aneh-aneh. Dia tidak percaya tapi berani berseru. Kan hebat ya? Banyak kali orang berseru, padahal dia tidak percaya. Makanya
firman Tuhan ini kembali bertanya, kok orang itu berseru terus kepada Tuhan, tapi dia tidak percaya. Banyak juga orang bilang dia sudah percaya, tapi apa yang firman Tuhan berbicara kepada Anda? Oh, itu di Bible itu seluruhnya katanya. Padahal di sini katanya apa? Bagaimana orang berseru kalau dia tidak percaya kepada dia? Bagaimana bisa dia percaya kalau dia tidak mendengar tentang dia? Bagaimana orang mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Itu yang dia katakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Wah, ini memang banyak yang aneh-aneh sekarang. Ditanya panggilannya memberitakan firman Tuhan, nggak ada. Tapi khotbah terus. Aneh kan? Iya. Makanya tapi kok ini yang terjadi sekarang, banyak yang terjadi memberitakan firman Tuhan. Katanya apa? Makanya sekolah teologi itu sering yang paling penting apa? Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian bagaimana dia dipanggil. Ya, tapi di sini apa? Banyak sekali orang yang tidak ada diutus tapi berbicara dia firman Tuhan. Kalau dia berbicara kepada firman Tuhan, boleh ke orang bertobat? Maka kalau dalam persekutuan mahasiswa dulu kami itu sangat diselidiki. Jangan sempat dia berbicara kalau dia pun nggak kenal Tuhan. Makanya apa? Orang buta menuntun orang buta. Iya, bukan satu aja yang masuk karet, dua-duanya dia cekak-cekak di situ katanya dalam sekarang kan. Iya. Jadi ini yang dia katakan. Banyak orang memberitakan firman Tuhan. Dosanya dia ampuni pun belum jelas. Makanya kalau begini 30 tahun pun dia berkhotbah, nggak akan ada bisa orang percaya lewat dia. Karena dia pun tidak mengenal Allah. Makanya kan ya kalau cerita-cerita dulu Allah itu kau tahu katanya. Seperti orang buta dengan gajahnya. Wah, dia jamah. Dia gajah itu pas dia pegang kupingnya. Gini-gini ya. Makanya dia katakan gajah itu seperti tembikar. Yang apa padi itu? Apa namanya? Tampi. Iya, gajah itu kayak tampi katanya ya. Wah, datang lagi satu orang dia pegang. Wah, gajah itu kayak tembok katanya karena begitu ya. Iya. Ada lagi yang bilang ya dipegangnya lagi ekornya. Gajah itu kayak apa kalau pegang ekornya? Hah? Pokoknya gitu-gitulah, itulah gajah. Iya, baru dipegangnya lagi, iya kakinya ke bawah. Wah, gajah itu kayak tiang gitu ya. Mana yang benar? Mana yang benar? Jadi kalau yang benar apa? Iya, kalau matanya melek gitu. Kalau dia pun nggak mengenal Tuhan, iya, dia pintar bercerita terus, ya apa yang didapatkan? Ya, tapi aneh dalam zaman Roma ini banyak orang yang memberitakan firman Tuhan, tapi tidak diutus oleh Tuhan. Kalau dia tidak diutus oleh Tuhan, pasti pada waktu dia memberitakannya nggak ada kuasa Roh Kudus bersama dengan dia. Padahal orang yang percaya itu lewat Roh Kudus. Makanya yang memberitakannya pun palsu, yang mendengar pun pertobatannya palsu, seruannya pun seruan, ya begitu. Kembali lagi ya. Jadi bagaimana kalau begitu? Tuhan katakan yang satu tadi ya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bagaimana supaya kita bisa percaya?
kalau kita mendengar firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan? Lewat hamba yang diutus. Ya, kalau kita sudah mendengarnya, baru kita bisa berseru kepada. Kembali, proses kita bagaimana? Ya, baru Tuhan katakan apa? Orang yang percaya harus dibaptis. Maka kalau kita lihat kitab Galatia apa? Jangan dibalik. Dibaptis dulu, terus apa? Dia percaya, diajar firman Tuhan gitu. Sebenarnya yang awalnya dulu apa? Ada firman Tuhan, kan gitu ya. Kemudian dia mendengar firman Tuhan. Setelah dia mendengar firman Tuhan, dia berseru. Makanya, ya, kamu sudah percaya Tuhan? Enggak, sudah Pak. Bagaimana prosesnya percaya? Wah, ya mungkin waktu itu apa? Ya dia sakit gitu ya. Kalau sakit kan kadang-kadang apa ya? Penglihatan kita juga nggak beres gitu ya. Wah, barulah aku tahu, disitulah ku terima Tuhan. Kapan baca firman Tuhan? Enggak. Ya, asal membaca firman Tuhan ngantuk. Ya, gimana kalau begitu? Kalau Roh Kudus itu kesenangannya apa? Kesenangannya firman Tuhan, kan? Ya. Jadi gimana ini ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Tapi pasti belum puas ya. Jangan bilang sudah puas lah, pasti belum ya. Tapi yang jelas tadi adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran dan kita bisa percaya lewat firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar firman Tuhan, mari kita saling mengasihi. Mendengar firman Tuhan yang mana katanya? Mendengar firman Tuhan tentang Dia. Makanya banyak orang penginjil, bukan Injil yang diberitakan. Ya, kalau namanya penginjil artinya apa? Iya, memberitakan tentang Yesus. Waktu dia mendengar tentang Yesus itu, ya, maka disitulah Roh Kudus menginsafkan dia sehingga dia bisa menjadi percaya. Tapi kalau sebaliknya, ya tidak mungkin kan ya? Kan nggak mungkin. Ini kan kalau orang pacaran itu kan ngeri kan? Dia pacaran, setelah itu apa? Ya, setelah itu, ya dia sepakat kan ya, baru dia menikah. Ini enggak bisa berbalik, menikah dulu, baru pacaran. Ini kan sudah apa? Sudah nggak normal gitu. Jadi ada yang percaya ini nggak normal dia. Ya, jadi gimana ya? Mungkin dilanjutin aja kali Pak ya. Kalau belum puas. Kalau belum puas. Nanti masih ada. Bapak pendeta kapan pulang? Iya. Iya. Kalau masih ada. Iya, bisa aja ditunda. Tiketnya belum Iya. dibeli ya. Kalau misalnya belum puas nanti dilanjutkan. Iya. Ya. Kurasa Pak Romel itu juga siap Mengantar. bukan mengantar. Siap rumahnya ditunda untuk siap. Iya. Iya, nggak usah terburu-buru ya. Kita pas ketemu di sini bisa lebih ya dalam nanti ya. Iya, kita di rumah Pak. Iya, Jalan Cinere Raya. Iya, apa Glamor, apa warung Glamor. Gitu. Glamor Pak, Glamor. Sorry. Kita janji dulu pulang. Masih ada waktu. Kalau masih boleh. Aku nggak tahu kalau. Iya. Kalau untuk ini sih nggak dipatokin mau jam berapa. Di sini. Iya. Oh ya.
mobilnya. Oke, berarti atau kawannya tadi mau bernyanyi terakhir? Oh, Yang sudah ibu-ibu. Mami tadi. Ayolah. Oh ya, Ayo, Mami. Mimi. Ya. Tadi mereka udah berlatih ya. Jadi mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Mami nggak puas dia. Nah, Ayo. Yang paling muda di sini kan Mami kan. apa Kak lagi? Itu loh. Apa Kak lagunya? Tiap hari. Oh ya, aku perlu nomor 2. Jadi dari tadi Sebelah situ, di situ. tak kamu lihat ibu-ibu kok bernyanyi. Orang tua. Oh. Jadi tadi ini kan tadi ini kesan dan pesannya. Jadi kami tidak bisa berkata-kata. Itu kan tadi yang ya. Kami tidak bisa berkata-kata. Kata-katanya di mobil aja nanti. Ini jadi kesannya lewat lagu ini gitu Oh, tadi. Kesannya lewat lagu ini. Kesan singkat. Singkat jadi 3 kali kami nyanyikan. Iya. Ayo. Ada. Ya. Baiklah. Ya. Seperti yang tadi ya, kalau masih ada yang belum puas selama Bapak ada di sini mungkin boleh nanti dihubungi ya. Bapak ada di Ahe di Warung Klamor, boleh menghubungi Kak Siti atau Kak Pastan ya. Ya, kita akan menutup seluruh rangkaian Bible Camp kita ini. Mari kita angkatkan pujian referen yang tadi. Tangan Tuhan sedang merendah. Kita angkatkan lagu pujian ini referennya 2 kali. Setelah itu boleh Pak Budi untuk menutup kita. Mulia,
sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan kami, dan terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami dengar bersama-sama dan mendiskusikannya bersama-sama. Terima kasih juga untuk panitia yang memikirkan sehingga kami bisa bersama-sama di tempat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus memberikan pencerahan bagi kami untuk lebih mengenal Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Sebentar lagi kami mau pulang, sertailah kami Tuhan, dan biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu memenuhi kami, baik pada waktu yang pulang. Biarlah Tuhan kami bisa saling berbagi berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati kita sekalian, dan damai sejahtera di dalam Anak-Nya serta Roh Kudus akan memimpin kita mulai sejak sekarang sampai kita bertemu dengan Dia. Amin. Kepada Allah. Terima kasih.